Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kita banyak kenikmatan yang mungkin kita sadari, sehingga kita pada detik ini bisa bermuajahah, bersilaturahmi dan beritikaf di Masjid Abdurrahman bin Auf. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita masuk di antaranya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, Masjid Abdurrahman bin Auf, untuk memperingati hari turunnya Al-Quran yang dikenal dengan istilah Nuzul Quran. Untuk itu, izinkan kami untuk membacakan susunan-susunan acara yang kami laksanakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pengumuman juara dan pembagian hadiah. Yang kelima, pembagian bakso secara simbolis. Yang keenam, penampilan dari santri. Yang ketujuh, hikmah nuzulul Quran. Yang kedelapan, doa penutup. Yang kesembilan, buka saum bersama. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya, marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Abdurrahman Fawas. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin wa qul inni ana an-nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimin alladhina ja'alul qur'ana 'idhin فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya sambutan pertama, sambutan dari Ketua DKM Masjid Abdul Rahman bin Auf yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Afid Sudrajat LC. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Hayatan Thayyibah Ustaz Zainal Arifin dan semua staf ya, guru, karyawan dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah bersyukur di sore ini kita jelang buka bersama acara Nuzulul Quran santunan. Dan insya Allah ini acara rutin ya, untuk santunan ini. Hanya mungkin tahun kemarin nggak begitu meriah karena ada neng COVID ya. Dan tahun ini alhamdulillah kita insya Allah terbebas dari itu semua. Maka senantiasa bersyukurlah kepada Allah. Ke depan insya Allah akan terus menjadi acara yang istimewa ini ya. Sekaligus juga menjelang itikaf ini di Asyarah al-Awakhir, 10 hari terakhir. Dan ini kesempatan yang luar biasa, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Nah, tinggal satu lagi, pastikan Lailatul Qadar senantiasa kita ikut ya di malam-malam ganjil ya, yang ada masjidnya dekat, ada anakku ya, boleh setiap ganjil, boleh tiap malam ya, minimal kecepretan ya. Luar biasa itu Lailatul Qadar, itu lebih baik dari 1000 bulan, artinya 83 tahun kita dikasih kebaikan oleh Allah. Luar biasa. Maka hindari kesibukan yang ya kurang berarti gitu. Kalaupun rada sibuk anggoannya, kutuangannya, ya tetap ada apa gerentes hati, kekuatan untuk meraih Lailatul Qadar. Maka perbanyak istighfar, baca Quran, baca Quran dengan doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Hafalkan itu, hafalkan ya, ini doa-doa dikabul, ampunan dimaksimalkan, disempurnakan. Maka rugi orang yang tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan, rugi banget. Nah, karena tahun depan belum pasti kita hadir menjadi tamu besar, tamu yang dimuliakan oleh Allah ya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala yang senantiasa mendukung kami untuk melaksanakan santunan. Dan tahun ini di 100 orang, ada yatim, ada duafa, spesial untuk ibu-ibu majelis ta'lim. Mudah-mudahan ke depan bisa kita lakukan lebih maksimal ya. Ada orang tua yang mungkin nitip untuk santunan ini, luar biasa. Karena Ramadan ini syahrul jud kata orang Arab, syahrul berbagi, the true love ya, cinta yang sejati, cinta yang seutuhnya adalah saat kita berbagi ya. Dan terima kasih atas kehadiran semua yang mendapatkan undangan, anak-anakku terutama ya, dan ibu-ibu juga, sampai nanti kita berbuka insya Allah. Selanjutnya mohon maaf tentunya dari semua rekan-rekan panitia DKM secara khusus, saya pribadi seketua DKM yang boleh jadi banyak salah, banyak hilaf, banyak ya tidak kenal begitu ya, mohon dimaafkan, dan tolong doa dari semuanya agar ke depan
Masjid Abdurrahman bin Auf bisa lebih banyak berperan untuk masyarakat sekitar, terutama menyolehkan generasi yang ada di sini, generasi anak-anaknya, generasi kita, dan nanti kita akan dikumpulkan lagi di depan Allah dalam Jumratul Salihin, Jumratul Muttaqin, insya Allah. Barangkali itu saja. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Apit Sudrajat selaku Ketua DKM Masjid Abdurrahman bin Auf sekaligus sebagai Kepala Kepesantrenan, saya hormati tim manajemen, para wakasek, para guru dan karyawan, serta orang tua siswa, ibu-ibu dan bapak-bapak di sekitar Masjid Abdurrahman bin Auf, di sekitar Hayatan Thayyibah, juga anak-anakku sekalian, santri dan santriwati SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenan nikmat, rahmat serta hidayahnya lah pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di masjid ini dalam rangka memperingati hari Nuzulul Quran. Semoga kehadiran kita pada kesempatan ini menjadi salah satu bukti mahabbah kita, kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, disertai niatan di mana saat ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Semoga kita termotivasi untuk memfungsikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita lebih rajin membaca Al-Quran, lebih rajin memahami Al-Quran, juga lebih semangat dalam mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada acara Nuzulul Quran kali ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Samsam, ada beberapa rangkaian acara, termasuk nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Ajengan. Semoga kita bisa mendengarkan tausiah dengan sebaik-baiknya, dan itu menjadi amunisi tambahan bagi kita untuk bisa lebih memaksimalkan amaliyah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama doa dari semuanya. Doa di bulan Ramadan ini, doa di bulan mustajab ini, semoga ke depan SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah sebagai lembaga pendidikan Islam yang lebih berkualitas, bisa membentuk, bisa mendidik santri-santriwatinya, bisa mendidik siswa dan siswinya menjadi insan-insan yang berkarakter, berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga juga SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah keberkahannya bisa dirasakan oleh masyarakat
karamat. Saya minta doa juga kepada semuanya, bagi guru-guru kami, bagi karyawan-karyawan di Hayatan Thayyibah, senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi kesabaran, senantiasa diberi kelapangan dan kekuatan, serta diberi hidayah untuk senantiasa mendidik dan membimbing santri dan santriwati Hayatan Thayyibah. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya, juga permohonan maaf apabila pada kegiatan hari ini ada salah dan ada khilaf, ada kekurangannya. Itu saya yang bisa disampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasulun nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, izinkan pada kesempatan sore hari ini saya membacakan daftar para pemenang untuk lomba cerdas cermat, kemudian juga lomba pidato yang kemarin sudah dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan di Madrasah Ramadan 1443 Hijriah. Sebelumnya saya ingin mengaturkan banyak terima kasih kepada akhirnya Ustadz Abdullah Syafi'i yang dulu pada masa beliau menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, beliau yang inisiasi ya melaksanakan rangkaian kegiatan Madrasah Ramadan ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, kemudian juga diberikan kelapangan, memiliki rezeki dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kami akan bacakan untuk juara lomba cerdas cermat. Juara pertama dimenangkan oleh kelompok A atau regu A atas nama Muhammad Azhar Qudratullah, Muhammad Yusuf Bustami dan Muhammad Jaki Nikmah Hilya dengan angka 1250. Juara kedua regu B atas nama Fahira Maryam, Kalya Naura Farabias dan Armi Fauziah Widiandini dengan angka 900. Kemudian juara ketiganya regu C atas nama Raffi Darmajati, Aditya Muhammad Iqbal dan Muhammad Nasir Amaza dengan angka 500. Kemudian untuk yang berikutnya atas nama Yasmin Maulida Azizah, kemudian Siti Nur Azizah Alfiani Bilkis dan Syahida Sarah Farhani dengan angka 450. Kemudian yang berikutnya untuk lomba pidato, juara pertama sudah di sini nggak apa-apa. Oke. Untuk juara pertama atas nama Muhammad Gifar Amal Albian 189. Kemudian juara kedua Muhammad Yoga Iswara Darmawan 181 dan juara ketiga Yasmin Maulida 175. Kemudian untuk favorit putra, polling sudah disampaikan oleh pengurus OPHT dan yang favorit untuk yang putranya atas nama Bintang Nugraha dan favorit putrinya atas nama Birkisnul Laila. Baik, sudah ada di hadapan saya dan untuk selanjutnya dengan segala hormat kami persilahkan kepada Bapak Ketua DKM dan Bapak Kepala Sekolah mohon izin untuk berkenan memberikan hadiah. Untuk lomba cerdas cermat diberikan kepada Bapak Ketua DKM, untuk lomba pidato diberikan kepada oleh Kepala Sekolah. Untuk cerdas cermat juara pertama atas nama Muhammad Azhar Qudratullah, kemudian Yusuf Bustami dan Muhammad Jaki Nikmah.
Cukup diwakili oleh ini saja ya, satu orang. Oke, selamat. Kemudian untuk juara keduanya Fahira Maryam, ada nih? Fahira Maryam sama tuh, antum wakili. Oke, cukup ya. Oke, juara kedua Fahira Maryam. Kemudian Kalia dan Armi juara kedua. Kulas ku Ustaz sadayana. Kanggo eta kanggo cada serbatkeun upami pidato sajana. Oke. Kemudian yang berikutnya ada Rafid Darmajati diwakili. Ya, silakan. Geser dulu. Geser. Belah sini aja. Juara ketiganya Regu C Rafid Darmajati diwakili sama Fajar. Kemudian untuk yang terakhir Yasmin Maulida diwakili sama pada Yasmin Bilqis ya. Oke, selamat kepada para pemenang. Silakan Ustaz dipoto dulu Ustaz didokumentasikan punten. Untuk yang lomba cerdas cermat perhatikan ke depan semuanya, boleh. Dokumentasi ada. Untuk selanjutnya mau nggak Bapak Kepala Sekolah bisa membagikan untuk pemenang lomba pidato. Juara pertama Muhammad Gifar. Boleh mangga silakan untuk yang sudah selesai. Juara kedua Muhammad Yoga. Oke. Kemudian juara ketiganya Yasmin Maulida. Terus jongkong. Juara ketiga Yasmin Maulida. Sudah. Favorit untuk yang putra bintang diwakili oleh Fajar lagi. Oke, favorit yang putri sama Maulid yang Bapak, silakan sama itu aja. Oke. Diwakili aja nggak apa-apa, bentar. Ya, dipoto bersama Ustaz, bentar. Sajana. Kali ini. Nova sama belah sini. Foto bareng. Kaila, mohon sekedap nanya. Ya. Selanjutnya Diana, mana Diana? Ustaz Zainal mana Kak? Ustaz Zainal Arifin. Diana mana Diana? Sekedap mak, sekedap. Yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penampilan ceramah singkat dari santri kepada Akhina Nadira Ghifari dan Akhina Raihan Faiza, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il baraya, sattaril khataya, al-mannanu bil ataya. Wassalatu wassalamu ala khairil baraya, atqal atqiya, asfal asfiya, khatamil anbiya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kita masih dipertemukan ke dalam bulan yang mulia ini.
Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena atas berkat jasa beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thaibah Al-Ustadz Zainal Arifin, dan juga Kepala Kepesantrenan Ustadz Apit Sudrajat LC, serta para guru dan staf yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Tak lupa juga para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Mengapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran? Karena di dalam bulan Ramadan terdapat suatu peristiwa, yaitu peristiwa nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya karena Allah telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kata Allah adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini hudan linas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu adalah sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak dan batil. Jadi alasan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia, tidak hanya petunjuk bagi umat Islam tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan juga petunjuk itu berisi yaitu penjelasan-penjelasan mengenai pembeda antara hak dan batil. Al-Quran juga menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah. Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah? Karena keistimewaan dan keutamaan Al-Quran tidak hanya dirasakan oleh orang-orang zaman Rasulullah, tetapi juga dirasakan oleh kita sebagai orang-orang akhir zaman. Salah satu mukjizat Al-Quran yaitu Al-Quran diturunkan sebagai obat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan Al-Quran kata Allah yaitu sebagai obat, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan obat fisik tetapi obat hati. Bukankah kita semua di sini pernah mempunyai penyakit hati, sakit hati terhadap seseorang, sakit hati terhadap takdir atau keadaan, merasa gak nyaman, gundah gulana, gelisah? Bagaimana cara mengobati hati kita? Yaitu dengan Al-Quran. Maka ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai obat hati kita, artinya Al-Quran telah menjadi rahmat bagi kita. Dan juga Al-Quran juga salah satu cara mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Ketika kita ingin menjadi hamba-hamba yang diingat oleh Allah, maka kita pun harus mengingat Allah terlebih dahulu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, mari kita sama-sama perbanyak membaca Al-Quran, yang dimana setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran Allah lipat gandakan pahalanya. Dan juga sebelum saya tutup kultum saya yang singkat ini, mari kita sama-sama beristighfar sejenak kepada Allah
atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena bulan Ramadan juga adalah bulan magfirah, bulan penuh ampunan. Karena dengan mengingat Allah, dengan beristighfar kepada Allah, membuat hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, membuat hati menjadi tenang. Mari kita sama-sama sejenak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wasi'ni rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Semuanya sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita dapat meraih Idul Fitri, yaitu kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada kebaikan, mohon dimanfaatkan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Ustaz Zainal Arifin MPD, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Abdurrahman bin Auf Kiai Haji Apit Surdajat LC, yang saya hormati para Dewan Asatiz beserta staf SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayyibah, juga para hadirin sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kasih sayangnya lah kita masih diberi waktu untuk hidup, sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri sampai detik ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, the real leader, pemimpin sejati umat manusia, teladan kita semua yang akhlaknya sangat indah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kita sebagai pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada saat ini kita sedang memperingati turunnya Al-Quran ataupun peringatan nuzulul Al-Quran, yang dimana Allah menjadikan Al-Quran bukan sebagai kitab biasa, akan tetapi Allah menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat yang diturunkan kepada salah satu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata mukjizat ini kita dapat mengindikasikan bahwa sesungguhnya Al-Quran tidak dapat disamakan dengan kitab dan bacaan-bacaan lainnya. Sesungguhnya indikasi tersebut dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 174.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Al-ayah. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Al-Qur'an sebagai nuram mubina ataupun cahaya yang nyata. Dengan kata lain, Al-Qur'an di sini tidak dapat disamakan dengan kitab-kitab lainnya karena kitab ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya yang nyata. Tentulah dengan ayat di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Qur'an merupakan salah satu kitab yang diberikan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, yang jadi pertanyaannya adalah, dapatkah kita membuktikan keistimewaan Al-Qur'an dengan kajian teoritis ataupun dengan kajian ilmiah yang ada pada saat ini? Jawabannya dapat kita jawab dengan melihat rekam sejarah dari di mana Al-Qur'an ini diturunkan. Sedikitnya ada 4 bukti sejarah yang menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab yang istimewa. Yang pertama, Al-Quran diturunkan di malam yang mulia, yakni malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Memangnya malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang istimewa bagi kita? Tentu saja. Allah menjawab pertanyaan tersebut di ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Di ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar itu bukan sama dengan 1000 bulan, akan tetapi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita harus mengimani bahwa ayat di sini, bahwa Lailatul Qadar ini, tempat diturunkannya Al-Qur'an ini merupakan malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain di malam yang dimuliakan, Al-Qur'an juga turun kepada orang yang dimuliakan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan investasinya untuk agama Islam. Beliau setelah mengislamkan berjuta-juta umat manusia bahkan hingga saat ini. Beliau juga yang memberikan akhlakul karimah kepada seluruh dunia. Maka tidak dapat diragukan kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang paling istimewa di dunia ini. Selain di malam yang mulia dan kepada orang yang paling mulia, Al-Quran juga diturunkan di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kapan diturunkannya Al-Quran ini, yakni pada bulan Ramadan, secara eksplisit di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat tersebut Allah memberikan gambaran secara eksplisit bahwa sesungguhnya Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan. Memangnya seberapa istimewa bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya? Dapat kita melihat di bulan Ramadan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan kita untuk memberikan zakat fitrah kita. Di bulan Ramadan Allah melipat gandakan amalan-amalan kebaikan kita sebanyak 70 kali lipat. Maka tidak dapat diragukan kembali bahwa sesungguhnya bulan Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa di antara semua bulan. Kemudian yang terakhir, Al-Quran turun di kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Bagaimana tidak, kota Mekah dapat dikatakan sebagai kota yang paling istimewa karena di sana Allah
mentakdirkan Masjidil Haram dibangun di kota Mekah. Pun begitu dengan Madinah. Madinah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Madinatul Munawwarah. Maka tidak dapat diragukan kembali bahwa sungguhnya kota Mekah dan kota Madinah merupakan kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pakar astronomi pun memberikan bukti nyata bahwa salah satu kota yang dapat dilihat secara langsung dari bulan adalah kota Mekah. Maka dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya kota Mekah dan kota Madinah merupakan salah satu kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 4 bukti sejarah ini dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an merupakan kitab yang dimuliakan karena senantiasa diselimuti oleh berbagai macam hal yang mulia. Dapat kita simpulkan juga dari rekam sejarah ini bahwa sesungguhnya Al-Quran itu senantiasa diselimuti dengan hal-hal mulia. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika Al-Quran ada di setiap sendi kehidupan kita? Bagaimana Al-Quran ada di setiap keluarga kita? Bagaimana Al-Quran ada di lingkungan kita? Bagaimana Al-Quran ada di lembaga kita? Dan bagaimana Al-Quran ada di dunia kita? Tidak dapat dibayangkan kembali seberapa mulianya Allah menjadikan kita jika kita dekat dengan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah di sisa bulan Ramadan ini kita kencangkan ikat pinggang kita singsingkan lengan baju kita untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Menambah jumlah tilawah kita, semakin banyak mentadaburinya, dan semakin besar bagaimana kita mengamalkan isi dari Al-Quran ini. Mudah-mudahan selesainya kita dari bulan Ramadan ini, Allah melabeli kita sebagai orang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang telah kami sampaikan. Sebagai penutup, izinkanlah kami menyampaikan bahwa sesungguhnya kami di sini kelas 12 akan segera meninggalkan lembaga ini. Kami berdua mewakili kelas 12 ingin menyampaikan terima kasih atas segala bimbingan, atas segala macam hal yang telah diberikan kepada kami semua, dan kami pun ingin memohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami sampaikan. Terkhusus kami mohon doakan, kami termasuk orang yang sedang berjuang untuk menggapai perguruan tinggi negeri, yang dimana untuk teman-teman kami sudah ada yang diterima melalui jalur rapot, sedangkan kami harus berjuang melalui jalur tes. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini saya ingin meminta doa yang tulus kepada para hadirin semuanya. Mudah-mudahan kami semua teman-teman angkatan 22 beserta khususnya kami dapat dilancarkan dan dapat dimudahkan dan diloloskan kepada perguruan tinggi yang kami harapkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Dari udara kita belajar keikhlasan, dari matahari kita belajar berbagi, dari batu karang kita belajar keteguhan hati, dari kicau burung kita belajar keceriaan. Terima kasih telah mendengarkan uraian kami. Keep your smile, keep your akhlak. Saya Muhammad Nadir Al-Ghifari beserta Raihan Faiza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Nadir Al-Ghifari dan Ren Faiza yang telah menyampaikan kultum singkatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin rahimakumullah, menginjak acara puncak kegiatan Ramadan di Hayatan Thayyibah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ibrahim Haramain, kami silahkan. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita simak. Surat apa? Laba-laba. Sah-sah saja mengatakan begitu, kata ulama, sah saja. Dan maksudnya itu suratun tudkaru fiha qissatul Baqarah. Suratun tudkaru fiha qissatun Nahl. Suratun tudkaru fiha qissatul Ankabut. Surat yang di dalamnya menceritakan sebagian kisah semut, surat yang di dalamnya menceritakan kisah sapi betina. Begitu. Adapun surat Baqarah itu tidak semuanya menceritakan sapi awewe, dari awal sampai akhir kan 2 juz 3 lembar tuh, tidak menceritakan sapi terus, dan kebanyakan tidak menceritakan sapi.
hanya 4 ayat yang berhubungan dengan sapi tadi. Qalut ulana, qalut ulana, qalut ulana, itu kan 4 ayat. Dan surat An-Nahl yang bersangkutan dengan lebahnya cuma 2 ayat. Surat An-Naml, apalagi surat Nama yang bersangkutan dengan semutnya cuma 1 ayat. Hatta idza atau ala wadin namli, nah qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi yang bersangkutan dengan nama-nama kan 1 ayat, tapi dikarenakan ini tauqifi, ini namanya ini namanya ini langsung dari Allah SWT. Hanya ada surat yang namanya diberikan nama surat tersebut hampir isinya menyangkut nama tersebut, yaitu surat apa? Surat Yusuf. Itu mah dari awal sampai akhir, sampai ayat tilka min amba'il ghaib atau dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik wa ma kunta ladahim id ajma'u amrahum wa hum la yash'urun. Nah itu mah menceritakan Nabi Yusuf dari awal sampai akhir hampir. Sedangkan yang lainnya bersangkutan cuma beberapa ayat saja. Nah itu sebagian daripada Al-Quran. Dalam kitab Itqan diterangkan seperti itu. Adapun pahala Al-Quran besar pahalanya, apalagi di bulan Ramadan ya. Ramadan ini harus diperbanyak. Kemarin 1 membaca Al-Quran, 2 harus diperbanyak sedekah, 3 diperbanyak i'tikaf. Di urang mah ada i'tikaf teh teu parebut naon sabuna eueuh musuhna. Wah musuhna coba. Dari tanggal 20 enggak ada tandingannya. Kalau di sana itu jangankan jajaran pertama, jangan ke 100 karena jajaran salat itu rebutan. Sedekah juga di sana rebutan mencari yang nerima, gitu ya, di sana. Dan i'tikaf juga rebutan di sana. Tapi masih banyak di negara-negara Timur Tengah, usia-usia 50, 60 tahun jarang ada di rumah, itu sudah 10 hari. Biasanya mereka 60 tahun itu sudah dari 10 hari itu sudah ke atas, sudah menyiapkan diri di masjid-masjid. Nanti cucunya yang datang ke masjid membawa makanan untuk iftar. Kalau di kita jarang-jarang. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah, dan perbanyak i'tikaf. Adapun pahala Al-Quran ini syafaatnya dalam kitab Ibriz itu Syarah Qiraatus Sab'ah itu terangkan begini, wa'lam anna syafa'at Al-Quran mani'atun li sahibihi an wuku'ihi fil adzab wa anna syafa'ata ghairihi mukhrijatun ba'da wuku'ihi fil adzab. Ketahuilah sesungguhnya syafaat Quran bisa menghalangi bagi ahli atau pembacanya sebelum dia terjerumus kepada siksa. Sedangkan syafaat yang lain adalah bisa membela kepada kepada sahibnya, tapi setelah terjerumus kepada siksa. Jadi Quran ini sebelum terjerumus orang diselamatkan dengan syafaat Quran. Tapi yang lain bisa saja jadi syafaat, tapi syafaat selain Al-Quran bisa menyelamatkan ba'da wuku'ihi fil adzab, setelah orang terjerumus kepada siksa. Geus gemep heula, geus babak belur heula kakarak ditulungan, itu syafaat yang lain. Sedangkan Quran ini an wuku'ihi sebelum terjerumus kepada siksa sudah dijaga dengan syafaat Al-Quran. Maka Allah ngadawuh di Al-Quran, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Aku telah turunkan, kami telah turunkan ilaikum kepada kalian wahai umat Al-Quran. Aku telah turunkan Al-Quran fihi dzikrukum, yang mana dalam Quran itu dzikrukum bimana syarfukum, kemuliaan kamu, keterkenalan kamu. Kalau kamu mengamalkan Al-Quran pasti kamu jadi orang mulia.
Pasti dengan syarat mengamalkan. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Nah, saya di sini akan baca padilah supaya tengah lantur sedikit supaya semangat semuanya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah yaqul, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, siapa orang yang membaca satu huruf Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka tiap hurufnya, bukan tiap kalimat, akan mendapat kebaikan. Wal hasanatu, sedangkan satu kebaikan tadi, bi asyri amsalihha, Allah akan lipatkan sampai 10 kali lipat. La aqulu, aku tidak pernah mengatakan, kata Nabi, alif lam mim harfun, bahwa kalimat alif lam mim itu satu huruf. Aku tidak mengatakan satu huruf, melainkan walakin alifun harfun, tapi alifnya satu huruf, lamun harfun, lamnya satu huruf, mimun harfun, mimnya satu huruf. Jadi jumlah alif lam mim jumlah 3 huruf. Itu kalau jumlah sugro ya, apalagi kalau alif sudah 3 kan. Alif tulisnya kan 3 ya. Tapi aku alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Beri jumlah berapa? 3 kali 10 sudah 30. Kalau itu hitungan pahala gitu ya. Kenapa? Sebab kalau orang disuruh ngitung duit, tanginas gitu. Malam-malam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ketrok. Bu buka pantau, buka ikut sorangan, sekolot. Ini bawa uang 2,5 meter, 100 ribuan. Oh, langsung bangun langsung dihitung. Nunutan tidak, cenghar hawa duit kan. Sampai Pak masih ada? Nggak ada, cuma segini, masih segit kertas itu. Nunutan tuh hawa duit tuh. Tapi kalau orang suruh baca Quran, tiap hurufnya 10 kebaikan. Derajatnya derajat di sisi Allah, bukan derajat uang. Tapi nunutan ngantuk. Shadaqallahul azim. Nah, berarti keyakinan uang dengan janji Allah kan tidak sebanding gitu. Nah, kalau kita yakin seperti ini, maka orang tidak akan berhenti-henti membaca Al-Quran. Maka Imam Syafi'i khusus bulan Ramadan dalam sholat ini menghatamkan 60 khataman gitu. 60 khataman. Allah alam bacanya itu apakah disuarakan atau tidak, mungkin sir ya, dalam sholat sir. Tapi kalau dibaca ini dengan lapan itu 17 menit itu paling cepat tuh ya, atau 16 menit. Tapi kalau tidak bersuara mungkin 15 menit, mungkin 14 menit kalau tidak bersuara. Ya itu bisa lah 14 menit lah, 1 juz. Tapi kalau disuarakan bisa 17 menit lah. Itu Imam Syafi'i itu di dalam sholatnya khusus. Qala Imam Nawawi, i'lam, ketahuilah, anna al-madhhab al-mukhtar as-sahiha alladhi alaihi man yu'tamadu minal ulama'i anna qira'atal qur'ani afdalu minat tasbihi wat tahlili wa ghairihima minal adhkar. Sorry, Imam Nawawi itu bapak yang mensyarahi nyarahan kitab Al-Muhadzab. Berapa jilid? Itu 20 jilid. Jigana sirah urang lamun make maca eta beak manten umurna. 20 jilid syarah Muhadzab itu. Belum Imam Nawawi itu syarah Muslim. Belum kitab fikihnya, belum al-adhkarnya, belum satu lagi yang suka dibaca Riyadhus Shalihin itu maklum. Nah, kata Imam Nawawi, sesungguhnya madhab yang terpilih dan yang soheh, yang menjadi rujukan para ulama dan ulama sebagai tetegenan kepada pendapat tersebut, jadi pegangan, anna qiraatul Quran, sesungguhnya membaca Quran ini afdalu minat tasbih wat tahlil, lebih afdal daripada membaca tasbih dan tahlil dan selain tasbih dan tahlil.
dari dikir-dikir yang lain, yakni sebab dia berdasarkan dalam hadis wa fadlu kalamillah ala sairil kalam, dan keunggulan kalam Allah yaitu Al-Quran kepada kalam yang lainnya kafadlillahi ala khalqi, sebagaimana ngunggulan Allah kepada makhluknya. Bandingkan aja Allah dengan makhluknya, tidak ada bandingnya, jauh, tidak ada apa-apanya. Mulianya Al-Quran kan, kalau kita setelah walabolin boleh milih mana? Wal asri boleh, wadduha boleh, tapi gak bisa diganti dengan yang lain. Meskipun indah itu nyanyian yang menarik pusat perhatian, tetap gak bisa diganti Al-Quran dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Jerman, gak bisa. Tapi suruh faqra'u ma tayassara minal Quran, sebab ini adalah wahyu. Wa min dari sebagian fadilah Al-Quran, annal qari'a, sesungguhnya orang yang membaca Quran, yulbisullahu walidayhi tajan yaumil qiyamah. Jangan orang yang membacanya, bapaknya yang menjadi wasilah anak pesantren membaca Al-Quran, itu qori, bukan qorinya. Bapak si qori tadi akan diberi pakaian mahkota, yang mahkotanya bukan mahkota dunia, di surga nanti oleh Allah Ta'ala. Itu bapaknya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud an Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu Rasulullah qol, man qara al-Quran, siapa yang membaca Quran wa amila bih, dan orang tersebut di samping membaca dia mengamalkan, ulbisa walidah, maka ibu bapaknya yang menjadi pelantara anaknya yang membaca tadi dan wujud dalam dunia tadi, maka ibu bapaknya akan diberikan pakaian tajan yaumil qiyamah, mahkota pada hari kiamat. Dauhu, yang mana cahaya mahkota tersebut, ahsanu min dau'i syamsi, lebih bersinar, lebih menyorot daripada sinar matahari, fi buyuti dunia, yang ada di rumah-rumah dunia. Lau kanat fikum, seandainya misalkan matahari diletakkan di rumah, pamadhannukum billadzi amila bihi, bagaimana orang yang bersangkutan itu baru bapaknya. Subhanallah. Wa minha, setengah dari membaca Quran padilahnya, annal mahira bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, ma'as safaratil kiram al baroh, nanti di surganya akan disertakan, dihijikan dengan para malaikat yang suka membawa wahyu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah al mahir bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, ma'as safaratil kiram al baroh, yaitu orang-orang tersebut akan disatukan dengan para pembawa wahyu dari para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran, sedangkan orang yang membaca Quran, wa yatata'u fih wa huwa arisyakun, membaca terbata-bata, harese bebergeg, lahu ajron, dia tetap akan diberi pahala dua, satu pahala membacanya, dua pahala harese jeung bebergegna, atok-atokan. Jadi eueuh nu gagal maca Quran mahir pahalanya lebih, maca Quran atok-atokan dia tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha annal qari'a fid dunya la yazalu yataraqqa fil manazili yaumil qiyamah. Orang yang membaca Quran di dunia, dia tidak berhenti-henti, akan naik derajatnya nanti hari kiamat, yaitu di surga. Rawa at-Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah yuqalu li sahibil Quran, nanti orang-orang sahib, terang sahib Pak, sahib Bapak dengan HP itu sahib tuh, kemana-mana ikut, itu sahib Bapak itu. Maka Nabi Muhammad, wa ma sahibukum, itu kenapa lama hidup dengan para sahabat. Kita dengan HP itu sahib tuh, tapi kita seharusnya dengan sahib dengan Quran itu. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, ya Allah jadikan ini Quran sebagai teman di dunia ini, jadi kemana-mana dengan Quran. Nah, orang yang selalu bibirnya bersahabat dengan Quran, hatinya selalu bersahabat dengan Quran, akan dipanggil nanti di surga. Hei sahibul Quran, iqra, baca oleh kamu itu Quran, warqa, dan naik derajat kamu, warattil, dan tartilkan bacaannya, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkan Quran di dunia. Kenapa? Fa inna manzilataka, sebab kedudukan engkau, derajat engkau, manzilah engkau, inda akhiri ayatin takroha, meninggalkan orang lain, yaitu inda akhiri ayatin takroha,
ketika akhir ayat yang kau baca. Maksudnya sejauh orang ini baca Quran, sejauh itulah meninggalkan teman-temannya derajatnya. Semakin lama semakin bacanya, semakin jauh derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti kan pan urang ge tong hari garing derajat akhirat. Mobil parungsehan derajatna jeung alpatnya. Yang biasa duka tuh gitu. Beda derajatnya, sama-sama 4 itu kakinya, tapi derajat yang beda gitu. Nah, ini derajat nanti di surga, iqra waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca, tartilkan, warqa, dan naik derajat kamu, sebab derajat engkau adalah di ujung engkau membaca di mana dalam Al-Qur'an tadi ketika di dunia. Subhanallah. Wa minha, sebagian daripada Al-Qur'an, anal qari'a la yuhawwiluhul fazaul akbaru yaumul qiyamah. Orang yang istiqomah baca Quran ketika batur poe kiamat riweuh, dia tidak akan dibuat riweuh. Riweuh itu berlaku bagi dia. Rawat at-Tabrani bisnadin la ba'sabi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah salasatun la yahuluhumul fazaul akbaru wa la yanahumul hisab hum ala kasibim minal miski hatta yuprogo min hisabil khalaik. Ada 3 golongan anu teu diriweuhkeun ku kariweuh nu gede. Batur mah riweuh, ieu mah teu riweuh, batur mah susah, ieu mah teu susah. Dan mereka tidak akan kena hisaban. Sedangkan mereka itu ada dalam bukit-bukit misik sampai orang selesai dihisab. Siapa di antaranya? Rajulun yaqra'ul Qur'an ibtigha wajhillahi ta'ala. Orang yang membaca Quran mencari ridho Allah. Ari mah keur loba batur maca Quran teh nepi ka jelas berat gitu. Gasna tarik ari eueuh batur jadi ngaplek gitu. Gegedena ka batur. Gegedena ka batur ai pameunteunna ka kiblat kitu teh. Ari hatena misalkan ka makhluk. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi beungeut yang hate mungkir itu gitu. Orang yang baca Quran mencari ridho Allah. Sebenarnya malah menceritakan kita hararese sebenarnya. Saya pernah baca itu dalam Hidayatul Auliya itu Imam Sufyan Tsuri. Ima kita ari contoh mah kudu nu alus kan? Contoh nu alus. Nu alus contoh mah. Sanajan urang can alus teh kudu ngakukan nu alus. Dia punya murid banyak ribuan. Ketika itu ada seorang paman nengok apanya? Nengok keponakannya yang sedang masantren di Sufyan Tsuri. Kedatang dia si paman tadi beri hadiah. Tahu apa hadiahnya? Maka kalau ai ka ustad ka kiai mah hadiah lain sedekah kade bahasanya harus sopan ka kiai hadiah lain sedekah. Sebab innamas shadaqatu lil fuqara. Hadiah bahasana. Maka kata Imam Sufyan Tsuri tadi, saya tidak akan menerima hadiah ini. Kenapa? Sebab Anda memberi hadiah ini ada sangkutan keponakanmu ngaji di saya. Bukan tidak halal, enggak katanya. Apa sebabnya? Saya takut kurang pahala saya ngajar ka alo ente nanti di akhirat. Takut pahala saya conteng di akhirat. Sampai seperti itu kan. Nama lain kudu mana kudu minang datang hayang barokah mah kudu mereka urang gitu nya. Komo gitu mah oh eta mah kasar pisan. Ini mah sampai seperti itu. Takut kurang conteng pahala di akhirat. Itu mencari ridho Allah. Jarang ulama seperti itu sekarang. Jarang-jarang. Harese cakut conteng di akhirat. Kita contoh harus baik-baik kan. Ini contoh ini. Lain halal itu juga. Tapi takut kurang pahala ngajar kepada keponakannya nanti di akhirat. Nah, yang kedua, wadain, yaitu muadzin. Dain itu dai. Allahumma rabb hadhihi da'wati, dain. Seorang muadzin yad'u ila sholawati, yang mengajak memanggil kepada salat. Ibtigha ajillah, mencari ridho Allah. Itu dai juga sama itu. Bahkan muadzin itu nanti panjangna beheung di akhirat. Panjangna beheung. Apa maksudnya panjangna beheung? Jadi sebagaimana dai tadi, ini kinayah, sebagaimana muadzin tadi terdengar oleh orang-orang yang mau sholat, maka nanti di akhirat ini orangnya ini tidak akan terhalangi yang lain, kelihatan oleh semua majma' akhirat nanti.
Oh ini saking mulianya itu dai muadzin. Wa abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina walihi. Seorang hamba saya, dia ibadah kepada Allah baik dan berkhidmat kepada mawalinya, sayyidnya pun baik. Itu meskipun dia hamba saya, tetap dia akan masuk surga disatukan dengan muadzin tadi. Wa minha ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran adalah ahli Allah dan pilihan Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah inna lillahi ahlina minan nasi. Qalu man ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Allah itu mempunyai ahli dari manusia. Siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Mereka itu ahlul Quran. Wa khassatuh, dan mereka itulah pilihan-pilihan Allah. Wa minha, dan sebagian daripada fadilah Al-Quran, man ahabbal Quran faqad ahabbahu Allah wa rasuluhu. Siapa orang yang di hatinya diberi rasa cinta kepada Quran, faqad ahabbahu Allah, maka dia pasti dicintai Allah dan pasti dicintai Rasulullah. Hadis dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala man ahabba ayyuhibbahu Allah wa rasuluhu. Kalau orang ini ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan saja. Orang ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, falyandur, hendaknya dia memperhatikan. Fa in kana yuhibbul Quran, apabila di hati dia ada kecintaan kepada Al-Quran, fahuwa yuhibbullah wa rasulah, berarti dia ini sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau orang mencintai Allah dan Rasulnya, berarti dia dicintai oleh Allah dan Rasulna. Tapi karena Quran teh dihanapnya. Saya pernah baca Quran ini di kursi begini. Itu mungkin madhab Hanafi ya, di luar negeri itu. Ada seorang itu orang sana baca di bawah gitu. Kan kita pakai kursi. Dia tidak bisa baca, tidak bisa ngomong bahasa Arab gitu kan. Nehi aja. Ada apa? Nehi. Naon cenah mana teh? Ya cenah ya cek bahasa nama pantat ente, bujur ente, ini lahur konsi. Ya kursi teh ngaluhureun itu Quran jadi tuh. Ulah sadarajat cenah kudu leuwih Quran itu. Oh, maksudnya turun tong kursi sebab itu ayat Quran dirinya. Sampai seperti itu, Pak. Saya nehi cenah. Nah, gitu ya. Sampai seperti itu mereka itu menghargainya. Maka ini Quran ini Bapak sekalian harus ada kecintaan, harus ada kecintaan. Nah, orang baca Quran tak ada kecintaan mah tak bisa. Harus ada kecintaan. Lamun orang ngapalkeun Quran itu harus ada kecintaan. Baca deui, itu harus ada kecintaan. Kalau tidak ada kecintaan nggak bisa. Harus ada kecintaan. Sampai-sampai kalau orang ini sudah cinta pada Al-Quran ini, mimpi pun, gunam pun itu yang keluar ayat Al-Quran itu. Gunam tergunang ngigau. Tuh. Biasanya kalau membaca Quran sudah terus-terusan tiap hari itu keluar itu Al-Quran. Mimpi gitu ya. Saya pernah melihat orang itu baca Quran gunam, yang keluar surat Yusuf tuh. Waktu nalar baheula itu. Dan kita harus sering-sering itu mendengar orang membaca Quran, harus sering-sering. Banyak ya. Seperti saya nih. Dulu ada orang imaman Isya. Saya ngerti maksudnya, ngerti itu Al-Quran, ngerti itu. Sudah sedikit diberi ngerti ngaji kitab tuh. Tapi teu katalar. Tapi diberi ngerti. Cerik pribados di belakang eta imam cerik. Bah kapungkur usia 16 tahunan cerik. Nabi Kak, pertama kali tersentuh itu. Pak, saya jajabkeunlah hayang nala Quran di mana suka wican aya di mah. Tahun 90-an teh aya, komo prasaten gratis harese hari teh. Teu aya. Pak, jajabkeun saya kemana, Pak? Saya pengen dijajabkeun ku anjeunna itu Jasan Agung. Teu di kuliah jajabkeun ke Jawa Tengah. Ya. Jarang hari itu jarang. Mimitina tersentuh tina bacaan. Tapi Kak, jajabkeun saya lah. Nah gitu. Jadi mimitina urang ngarungu heula. Ngarungu.
Da bapaknya OHPG mimitina ningali ti babaturan teh. Halus sabaraha teh kitu gitu. Nah ini Quran juga. Al insan ibnu bi'atihi, manusia itu anak suasana. Anak suasana. Jelema ngarokok suasana itu. Ngariung jeung babaturan gitu. Lain lalaki gosok sukuna jadi lalaki ngarokok. Itu pertama di suasana. Quran ge suasanakan. Saya tahadus binikmat. Punya anak ya 7, ini bukan itu mah nyaritakeun doma, nyaritakeun ayam kurang pantes lah. Ibu saya tahadus binikmat. Sanajan ibu ratos naon. Punya anak yang kemarin hatam itu 7 hafal Quran sebentar. Nah, suasana disuasanakan. Tidak dicarekan kudu ngahafal, kudu narah henteu bener. Tapi tahu kamu bisa dikenakan, memang suasana disuasanakan. Bahkan lamun nyaritakeun talalarnya eleh ku anak peribados. Ya, anak peribados lamun ayeuna maca tos hudang sare jujmana we ge lempeng kabeh. Kos jalan tol gitu aya urang pan geus kolot kieu mah nalarna baheula geus beger lah gitu nya. Tetep ku digosok heula. Digosok arek ngimaman teh 10 kali ngagosokna Pak. Gosok 10 kali tika herang teh. Kakarak bisa ngimaman gitu. Nah sabna nalarna geus kolot. Lem teh mah lemna lem tina sangu gitu tah. Kudu gitu tah. Tapi aing nalarna ti umur 7 tahun mah lemna isar plus nempel. Nah, mantak at-ta'allum fis sigor kan naqsi al hajar gitu ya. Kita belajar dari kecil bagaikan mengutir di atas batu. Belajar sudah dewasa nalar itu cepet pemahaman tapi gancangan lepas deui. Jadi kalau dari kecil begitu disuasanakan. Apa? Disuasanakan. Mimiti kabitah heula, katarik heula. Kakarak urang nalar mecakan sajuj. Kumaha cara nalar sajuj? Ya mungkin aya Ustaz Rahman di sini. Mimiti baca heula riwet-riwet mah 20 kali we. Tong ora ditalar. 20 kali. Terus komo lamun terang artina we eta lebih mendukung. 20 kali. Keus 20 kali asupkeun hiji-hiji. Tek ya asupkeun ka sirah. Samungkeun deui. Insyaallah. Oh mungkin palila nyalila atuh palila atuh. Lila. 20 baca. Nah, terus 20 baca atawa Bapak jangan dulu menghafal lah 200 tamatan lah gitulah. Sebelum menghafal 200 tamatan. Gitu. Ya waktuna saeutik deui aya. Saeutik deui. Can babagina naon pan persiapan dia. Aya keur iftar nya, naon cenah? Keur iftar. Ngan Bapak sadayana ieu mah pahala dina Al-Qur'an aya lapad puasa. Tapi lapadna lain puasa. Tapi ayatnya puasa. Mana? As-saihun at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Kenapa as-saihun diartikan puasa? Sebab kata ulama saih itu dari siyah, orang yang bepergian. Kenapa puasa disebut siyah? Sebab orang yang berpuasa dia pergi meninggalkan keinginan nafsunya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya as-saihun, orang-orang yang puasa. At-taibunal abidunal hamidunas saihunar raki'un ar-raki'unas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Itu as-saihun di sini adalah orang-orang yang berpuasa. Arti secara bahasa puasa itu kan menahan. Tadi as-saihun dia menahan dan pergi menahan keinginan nafsunya muru ridho Allah SWT. Selanjutnya satik deui. Hiji deui. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol kana aqra ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kahulan kanu au syubana. Subhanallah. Jadi zaman Sayyidina Umar mah ahli musyawarah. Nu diajak musyawarah ku Sayyidina Umar, diajak nasihat
semuanya orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Umar menentukan hukum dan sebagainya itu kebanyakan itu adalah itu qurra, kebanyakan baik orang yang tua baik yang muda. Itu Sayyidina Umar begitu. Nah, para penasehat Sayyidina Umar itu adalah kebanyakan muda tua adalah para qurra, para qari'ul Quran. Sebab wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ikramu ahlil Quran min ta'dimi syairillah wa min ijlalihi ta'ala. Qala ta'ala wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mentakdim syiar-syiar Allah, itulah takdim bagian daripada ketakwaan hati. Jadi kita ini harus takdim kepada syiar-syiar Allah, di antaranya adalah takdim kepada Quran, takdim kepada ahli Quran, supaya anak-anak kita juga dijadikan ahli Quran. Bahkan dalam ta'lim terakhir, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman pal yuroi al-ghuraba minal fuqaha wal ulama. Payam bagi ikramuhum wa ta'dimuhum wa yuhdihim hadiyatan. Fa illam yakun ibnuhu aliman fakana hafidhuhu aliman. Siapa orang yang ingin anaknya menjadi ulama, maka dia harus berjaga-jaga. Al-ghuraba, orang-orang asing harus dijaga, diraksa. Siapa orang asing? Bukan orang datang luar negeri kepada kita, yaitu al-ulama wal fuqaha. Harus ikram kepada ulama, harus ikram kepada fuqaha, ulama akhirat, harus kepada fuqaha gitu, kepada orang-orang yang ngerti kepada agama. Dia ini harus mengikram, harus ta'dim. Fa illam yakun ibnu aliman, ternyata kita sudah ikram, sudah ta'dim, anak kita tidak jadi alim setelah dipesantrenkan, pakana hafidhuhu alim. Insyaallah kalau tidak anak kita, nanti cucu kita, uyut kita jadikan ulama. Itu dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Itulah yang saya sampaikan. Bisi teka bujeng dan maghrib napan nama kidang sabarata kirang 10 menit. Mudah-mudahan para pelajar dijadikan ulama-ulama, ataupun dijadikan para pejabat-pejabat yang amanah, pejabat-pejabat yang soleh, dan ustadz-ustadz yang disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ibrahim Haramain atas ceramah yang disampaikan. Demikian ceramah mengenai hikmah nuzul Quran yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ibrahim Haramain. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya ialah pembacaan doa penutup yang akan dipandu oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas kepada Ustadz Abdul Qahar SSI MM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna min amrina warzuqna min haitsu ahtasib wa haitsu la ahtasib. Yang saya hormati manajemen SMA Hayatul Thayyibah, guru, karyawan, dan orang tua serta santri semuanya. Mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Yang pertama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kedua orang tua kita, ibu bapak kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih ada, semuanya Allah rahmati, Allah ridhoi, Allah ampuni semua dosanya. Kemudian Allah jadikan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang diterima iman Islamnya dan dimuliakan insyaallah. Kemudian juga kita dalam membaca suratul Fatihah memohon kepada Allah, wabil khusus untuk kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi UTBK. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, memberikan kelancaran, kemudahan.
sehingga seluruh santri SMA Hayatan Thayyibah bisa mendapatkan nilai UTBK terbaik dan diterima di perguruan tinggi insyaallah. Kemudian Fatihah berikutnya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan tahun ini Allah memberikan santri baru terbaik bagi Hayatan Thayyibah insyaallah, baik untuk boarding dan full day. Dan terakhir kita memohon kepada Allah mudah-mudahan semua santri yang menuntut ilmu di Hayatan Thayyibah semuanya Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, dan dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Kemudian orang tua yang membiayainya mudah-mudahan dilapangkan, dimudahkan dalam menjemput rezekinya insyaallah. Ala hadhihi niyyah bi barakati umul Quran syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita membacakan suratul Fatihah untuk para sesepuh baik yang mendirikan Hayatan Thayyibah, yang merintis sama Hayatan Thayyibah, yang mewakafkan tanah untuk Masjid SMA Hayatan Thayyibah, siapapun yang terlibat dalam pembangunan pesantren Hayatan Thayyibah dari awal sampai hari ini, baik mereka yang sudah meninggal ataupun yang masih ada, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan ridha kepadanya semuanya. Ala hadhihi niyyah amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa sallim radhiyallahu an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad qad daqat hillati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khud bi yadika hillati adrikni. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatal ain wa asli lisani kulli la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma qina bi halalika an haramika waghnina bi fadlika man siwaka ya Allah. Allahumma alimna ilman ma lam a'lam wa ilman ma 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ya hafidu ya halimu ya latif. Allahumma inna as'aluka alfa quwwatin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa alfa rizqin wa basalamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Wahai Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dan dosa segenap kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah rahmat-Mu, ampunan-Mu, ridha-Mu kepada keluarga besar SMA Pesantren Tabarruk Hayatan Thayyibah ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami, para manajemen, para guru, para karyawan. Jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu memberikan uswah dan keteladanan yang baik bagi santri kami ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kesalehan kepada seluruh santri kami ya Allah. Berkahilah mereka ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang bermanfaat bagi agama-Mu, bangsa dan negara ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah limpahan rahmat-Mu kepada orang tua santri SMA Pesantren Hayatan Thayyibah ya Allah. Mereka sedang berjihad mencarikan rezeki untuk bayaran dan segala macam ya Allah. Mudahkan, lancarkan, serta gantilah apa yang mereka korbankan
semata-mata untuk meraih rahmat-Mu dan ridha-Mu. Balas dengan limpahan keberkahan ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah hayatan thayyibah ya Allah. Berkahilah hayatan thayyibah ya Allah. Jadikanlah ini ada sekolah pesantren menjadi penuh keberkahan dan menjadi tujuan untuk menuntut ilmu pengetahuan ya Allah. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Qohar SSMM karena telah memimpin doa penutup. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara peringatan Nuzul Quran. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya, dan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsihnya untuk acara bakti sosial. Kami selaku MC pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.